Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Ramanda. Pada video ini saya akan menjelaskan dan menampilkan dan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk SMA mengenai teks deskriptif. Satuan pendidikannya itu SMA, mata pelajarannya itu bahasa Inggris, kelas 10 semester 1, jumlah pertemuannya itu 2 kali pertemuan, alokasi waktunya 2 kali 80 menit. Kompetensi intinya yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI keduanya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, KI3-nya memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempatnya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaiannya membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif, menjelaskan serta memberikan informasi teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana, secara lisan dan tulis tentang tempat wisata. Kemudian berbicara secara lisan mengenai tulisan deskriptif, teks, tempat dan bangunan sejarah terkenal, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaan. Kompetensi dasar selanjutnya, menyusun teks deskriptif, lisan dan tulis, pendek dan sederhana, terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensinya, menyusun teks deskriptif, lisan pendek, dan sederhana sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan serta terkait dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah. Kemudian menyusun teks deskriptif tulisan pendek dan sederhana sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan serta terkait dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah. Tujuan pembelajarannya, setelah proses mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi, siswa dapat, yang pertama, siswa dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. Kedua, siswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan teks deskriptif, serta fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif, sederhana secara lisan dan tulis tentang tempat wisata. Keempat, siswa dapat berbicara, menjelaskan,
Tes deskriptif, tempat dan bangunan bersejarah terkenal, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaan. Kelima, siswa dapat menyusun dan membuat tes deskriptif secara lisan dan tulisan sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta terkait dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah. Materi ajar, tes deskriptif, yaitu a descriptive text describe a particular object like a place, things, or a person. Social function itu describing or presenting information about a place, things, or a person. Generic structure-nya itu identification contains about the introduction of a person, place, animal, or objects will be described. Yang the second itu description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, color, or anything related to what the writer described. Language picture-nya itu vocabulary words related to the writer describe, and the second specific participant has a certain object is not a common and unique only one. For example, Taman Safari, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, and Uncle Jim. The use of adjective, an adjective to clarify the noun. For example, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara, and etc. Then the use of simple present tense. The sentence pattern used is simple present tense because it tells the fact of the object described. And the last action verbs. Verbs that show an activity, for example, run, sleep, walk, cut, and etc. Sumber belajarnya yang pertama dari buku siswa bahasa Inggris kelas 10, kurikulum 2013, edisi 2016. Kedua itu kamus bahasa Inggris, ketiga itu website, ada 2 website. Keempat itu ada 3 video YouTube mengenai teks deskriptif. Kegiatan pembelajarannya yang pertama, guru mengajak siswa untuk berjelajah sambil menjelaskan dan menunjukkan gambar kepada siswa. Kayak, okay class, let's imagine now we are in the Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor. Wow, let's follow me. Yang dilakukan siswa itu, siswa membayangkan melakukan perjalanan ke Taman Safari. Kegiatan kedua, guru menayangkan video perjalanan serta menjelaskan bagaimana tempat Taman Safari Indonesia. Yang siswa lakukan, siswa memperhatikan perjalanan dan tempat wisata di Taman Safari Indonesia serta mendengarkan penjelasan guru. Kemudian, setelah guru menampilkan video dan beberapa video mengenai perjalanan ke Taman Safari, bersamaan dengan menjelaskan this is Taman Safari Indonesia, it is in Bogor, it takes 4 hours to go there from Jakarta. There are many animals in the Taman Safari Indonesia. There are lion, zebra, elephant, deer, hippopotamus, giraffe, and rhinoceros, and etc. Yang dilakukan siswa itu, siswa memperhatikan perjalanan dan tempat wisata di Taman Safari Indonesia, serta mendengarkan penjelasan guru. Kegiatan ketiga, teacher shows a student a picture. Yang dilakukan siswa memperhatikan dan mengamati gambar yang disajikan oleh guru. Kegiatan 4, teacher ask student, dari gambar yang tadi sudah ditampilkan, guru ini bertanya kepada murid, look at this picture, do you know the name of this place? Kemudian yang dilakukan siswa itu menjawab pertanyaan guru berdasarkan gambar yang disajikan. Kayak, do you know the name of this place? Taman Safari. Have you been there before? What picture is this? What animal are they? Where is it? Siswa bisa menjawab dengan Taman Safari, yes or no, zoo, lion, zebra, elephant, hippopotamus, giraffe, rhinoceros, and in the Bogor.
Kemudian, guru mengkonfirmasi jawaban murid dengan membenarkan dan membuatnya menjadi kalimat yang sempurna. Contohnya, look at this picture. Do you name the name of this place? Ketika murid itu tadi sebelumnya menjelaskan cuma berbicara Taman Safari, di sini guru membuatnya menjadi kalimat satu yang sempurna. This is Taman Safari. Bersama dengan guru meminta muridnya itu mengikuti dan mengulangi apa yang diucapkan dengan gurunya. This is Taman Safari. This is Taman Safari. Kemudian dilanjut dengan gambar yang kedua. Have you been there before? Yes, I already go to Taman Safari Indonesia. What picture is this? It is a zoo. It is a zoo. What animal are they? They are many animals in there. They are lion, zebra, elephant, hippopotamus, giraffe, rhinoceros, and etc. Where is it? It is in Bogor. Yang dilakukan oleh siswa yaitu mengikuti dan mengulangi kalimat lengkap yang sudah diucapkan oleh guru. Kemudian kegiatan ketujuh, teacher asks student, is Taman Safari big? If Taman Safari is so far from Jakarta, how many hours from Jakarta to go there? Yang dilakukan siswa adalah menjawab pertanyaan guru. Seperti dengan cuma yes, yes, 4 hours. Kemudian di sini guru mengkonfirmasi jawaban murid dan membenarkan dan membuatnya menjadi kalimat yang sempurna. Is Taman Safari big? Yes, Taman Safari is big. Repeat after me. Yes, Taman Safari is big. Is Taman Safari is so far from Jakarta? It is far from Jakarta. How many hours from Jakarta to go there? It takes 4 hours to go there. Di sini siswa mengikuti dan mengulangi kalimat lengkap yang diucapkan oleh guru. Kegiatan ke-8, guru menampilkan gambar wisata yang ada di Taman Safari. Teacher say there are many kinds of education show in Taman Safari. They are elephant show, sambil menunjukkan gambarnya tiger show, cowbell show, dolphin show, and sea lion show. Nah, yang dilakukan siswa mengikuti apa yang diucapkan guru bersama-sama. Setelah guru ini menjelaskan, there are many kinds of education show in Taman Safari. Repeat after me. Guru melakukan itu dan murid mengikutinya. There are many kinds of education show in Taman Safari. They are. Kemudian ketika mereka udah apa kegiatan apa aja yang ada di sana, jadi tinggal cuma ditunjukin gambarnya doang. Kemudian kegiatan ke-9, the teacher repeats the question and answer together with student from beginning to end. Jadi di sini guru itu mengulang apa pertanyaan dari awal sampai akhir kayak tadi, what picture is this? Have you been there? Dari awal hingga akhir yang tadi. Kemudian yang dilakukan siswa itu, siswa menjawab dan mengulangi jawaban untuk mendeskripsikan Taman Safari. Kemudian teacher puts a picture of zoo and Taman Safari. The teacher makes students into some group to discuss and write the description of the Taman Safari. Yang dilakukan siswa membuat kelompok dan duduk dengan teman satu kelompoknya sambil mendengarkan perintah dari guru. Jadi di sini guru itu membuat perintah sambil guru itu menempelkan gambar-gambar yang sudah tadi ditanyakan. Guru ini meminta murid untuk membuat grup untuk mendeskripsikan kembali apa yang tadi sudah yang ada di gambar dari Taman Safari. Teacher gives the student an example how to write it. Di sini guru memberikan contoh ke student gimana sih kita harus menulisnya menjadi satu paragraf. Oke, the starter to write what picture is this? Yang pertama itu what picture is this? Nah, di sini si murid baru ngejelasin kalimat pertama dari pertanyaan ini. Kemudian what is the name of this place? What animal are they in the Taman Safari? Where is Taman Safari? Is it far from Jakarta? How many hours to go there? Is Taman Safari big? And mention the education shows in Taman Safari. Yang dilakukan siswa berdiskusi dan menulis teks deskripsi tentang Taman Safari dengan struktur kalimat yang benar. Kemudian kegiatan ke-11,
Guru meminta tiap-tiap murid di satu kelompok mendeskripsikan taman safari. Yang dilakukan murid, siswa maju satu persatu sesuai dengan kelompoknya, dan siswa yang lain menyimaknya dan mendengarkannya. Kemudian guru memperhatikan dan mencatat kesalahan dan kekurangan dari tiap kelompok. Yang dilakukan guru siswa mendeskripsikan taman safari. Ketika siswa mendeskripsikan taman safari, guru memperhatikan dan mencatat kesalahan-kesalahan yang ada ketika dia menjelaskan, mendeskripsikan taman safari di depan kelas. Kemudian, guru memberikan feedback atas hasil deskripsi taman safari dari tiap-tiap kelompok yang tadi siswanya itu sudah maju satu-satu. Kemudian, siswa mendengarkan dan memperbaiki kesalahannya. Kegiatan ke-12, the teacher asks student about what kind of place does the text describe, what is the characteristic of the descriptive text, how is the language features from this text, and what is the social function in the text, what is general structure in the text. Di sini guru itu nanya kalau yang kalimat tadi yang udah dibuat menjadi satu paragraf itu kan teks deskriptif. Nah, dia nanya apa sih karakteristiknya, terus bagaimana social function-nya, language feature-nya, karakteristiknya, and generic structure-nya. Siswa yang dilakukan siswa itu, siswa menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian setelah siswa menjawab pertanyaan dari guru, guru menampilkan video penjelasan mengenai tes deskriptif agar siswa ini mempunyai gambaran apa itu tes deskriptif. Kemudian di sini siswa memperhatikan dan menyimak penjelasan dari video yang ditampilkan oleh guru mengenai teks deskriptif. Setelah video ini ditampilkan, guru menjelaskan secara lebih singkat dan mengulang apa yang sudah dijelaskan di video mengenai what is the descriptive text, the language feature-nya, the social function, and the generic structure-nya. Di sini, siswa boleh mengajukan pertanyaan terkait yang mereka belum pahami dan mengkonfirmasi hasil pemahamannya tentang apa yang ia pahami. Kemudian, kegiatan ke-13, the teacher gives tasks to students. Di sini guru memberikan tugas kepada murid-muridnya satu-satu. Please describe the Ragunan Zoo. Di sini gurunya meminta murid untuk menjelaskan atau mendeskripsikan Ragunan yang memiliki keterkaitan yang sama dengan apa yang sudah dipelajari mengenai taman safari. Yang dilakukan siswa, murid mulai membuat tulisan yang mendeskripsikan kebun binatang Ragunan. Kemudian guru meminta murid untuk saling tukar-menukar tulisan untuk dikoreksi dengan temannya terlebih dahulu ketika mereka sudah selesai. Kemudian baru guru memeriksa hasil tulisan murid. Di sini murid menukar hasil pekerjaannya dengan murid lain dan memeriksa apakah ada kesalahan dan bagaimana seharusnya dia yang benar sambil memberikan komentar dan saran kepada tulisan temannya. Kemudian guru memberikan ketika guru sudah memberikan komentar dan mengoreksi hasil tulisan siswa, nah siswa ini memeriksa dan memperbaiki kesalahannya. This is the exercise. Ini latihan setelah siswa itu sudah bisa menulis tes deskriptif. Latihan pertama itu siswa diminta untuk read the following text descriptive and find the social function, generic structure, and language feature dari teks deskriptif ini. Kemudian, read the text carefully. Di sini siswa diberikan sebuah teks dan dia diminta untuk menjawab sebuah pertanyaan. Di sini diharapkan siswa itu dapat memahami apa maksud dari teks yang sudah dia baca. Ya, where is Taman Safari Indonesia? Dari sini kita akan mengetahui apakah si siswa ini, dari sini guru akan mengetahui apakah si siswa selain dapat membuat tes deskriptif dan mengetahui strukturnya, language feature-nya, dan social function-nya, siswa ini dapat mengerti dan paham apa maksud dari bacaan tersebut. And then this is underline the verb and the adjective from the text below. Di sini siswa diminta untuk menggarisbawahi yang mana verb, yang mana adjective. Kemudian di sini siswa diminta untuk arrange the jumbled sentence into a good composition. Jadi di sini siswa diminta untuk
Membuat satu paragraf dari kalimat-kalimat yang udah diacak ini, yang sudah nggak beraturan menjadi, sebuah paragraf yang baik dan benar. Kelas, siswa diminta untuk fill in the blanks with the right words among here. Jadi siswa diminta untuk mengisi paragraf yang kosong-kosong ini dengan, beberapa kalimat yang sudah disajikan di bawah. Itu sekian mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.